Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua mata kuliah dari manajemen strategik. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai strategi dalam proses manajemen strategi. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, supaya nantinya para mahasiswa akan mampu menjelaskan mengenai konsep dasar dalam manajemen strategi. Kemudian yang kedua, diharapkan nantinya para mahasiswa mampu menguraikan proses dari manajemen strategi. Yang ketiga, diharapkan nanti para mahasiswa akan mampu menguraikan 3 model alternatif yang dipakai dalam meraih keunggulan kompetitif. Baik, kita mulai proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi ini terdiri dari strategi-strategi yang berinteraksi erat dan berkelanjutan, serta harus diintegrasikan dengan baik demi suksesnya sebuah perusahaan. Nah, pelaksanaan ini khususnya sangat bervariasi antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Biasanya dalam penetapan proses manajemen strategi ini ada 5 elemen dasar. Dimulai dari menetapkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Kemudian dilanjutkan dengan pengamatan lingkungan. Setelah pengamatan lingkungan dilakukan, kita mengetahui lingkungannya seperti apa kira-kira yang harus kita lakukan. Maka langkah yang berikutnya yaitu merumuskan dan pemilihan strategi. Setelah strategi dirumuskan dan dipilih yang mana yang paling baik untuk dilaksanakan, maka kita lanjut ke langkah yang keempat, yaitu implementasi strategi. Setelah implementasi strategi atau strategi dilaksanakan, tiba saatnya kita melakukan evaluasi kinerja. Apakah strategi yang dilaksanakan sudah tepat atau belum? Dan perlu adanya koreksi apabila ternyata strategi yang diimplementasikan tidak atau kurang tepat. Nah, proses manajemen strategi ini kira-kira gambarannya akan seperti ini. Model manajemen strateginya ini dimulai dari pengamatan lingkungan ke perumusan strategi. Jadi yang pertama kita lihat di sini adalah analisis lingkungan strategi. Analisis lingkungan strategi ini kita akan menganalisa 2 lingkungan, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Keduanya kita analisa supaya kita bisa menetapkan visi, misi, dan tujuan dari perusahaan itu. Kemudian setelah kita melakukan analisa, kemudian kita rumuskan strateginya. Strategi apa yang akan kita terapkan berdasarkan analisa lingkungan strategi yang telah kita lakukan. Strategi ini ada mulai dari strategi bisnisnya seperti apa, kemudian strategi korporat,
kemudian strategi internasional atau aliansi strategik. Nah, setelah itu kita melakukan implementasi strategi. Implementasi strategi kita lakukan, dan setelah dilakukan akan dimulai evaluasi kinerja dari strategi tersebut. Apabila ternyata dalam evaluasi kinerja ditemukan bahwa strateginya tidak tepat atau kurang tepat, kita kembali lagi ke melakukan analisa lingkungan strategi kembali. Kita analisa lagi kira-kira langkah perbaikan apa yang perlu dilakukan atau langkah koreksi apa yang perlu dilakukan. Nah, keunggulan kompetitif. Apa sebenarnya dimaksud keunggulan kompetitif? Kita sering mendengar sebuah perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif, atau biasa kita dengar dalam bahasa Inggrisnya adalah competitive advantage. Nah, suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan kompetitif ketika perusahaan tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain atau pesaingnya. Dan perusahaan tersebut melakukan sesuatu yang lebih baik dari perusahaan pesaing atau perusahaan lain, atau mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan lain. Nah, keunggulan kompetitif ini diperoleh ketika perusahaan mampu menjadikan banyak kegiatan-kegiatan yang berlainan atau aktivitas-aktivitas yang lain yang dilakukan oleh perusahaan digabungkan dalam suatu rantai yang dapat memberikan kontribusi nilai yang memberikan profit maksimal bagi perusahaan. Aktivitas-aktivitas ini adalah aktivitas yang penting yang secara strategis bisa dikatakan lebih murah atau lebih baik dibanding pesaingnya. Nah, rantai nilai perusahaan dalam industri ini berbeda-beda, dan ini mencerminkan riwayat strategi dan keberhasilan pelaksanaan. Sumber dari keunggulan kompetitif ini bisa diperoleh melalui cakupan bersaing dengan yang dimiliki oleh perusahaan lainnya, baik itu berupa cakupan segmen maupun jangkauan integrasi ke dalam aktivitas. Rantai nilai yang terkoordinasi dapat menciptakan keunggulan kompetitif antara hubungan. Nah, keunggulan kompetitif ini bermacam-macam. Di antaranya, yang pertama ada superiority in price, yaitu keunggulan kompetitif karena harganya. Jadi, tidak selalu dengan harga yang lebih murah, perusahaan menjadi lebih unggul daripada perusahaan pesaingnya. Tapi bisa jadi dia mempunyai harga yang lebih mahal, tetapi ada nilai tambah yang dirasakan oleh pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu superiority, quality, and design, yaitu keunggulan kompetitif karena kualitas dan desainnya yang lebih baik daripada perusahaan pesaing. Kemudian yang ketiga yaitu superiority in customer
responsiveness, yaitu keunggulan kompetitif karena customer responsiveness, yaitu perusahaan cepat merespon dari kebutuhan dan keinginan customer. Jadi di sini letaknya adalah bisa dikatakan adalah layanan yang cepat. Layanan cepat tanggap terhadap kebutuhan pelanggan atau keinginan customer. Sebagai contoh, apabila kita mungkin membeli barang di toko atau produk, kemudian ternyata produk tersebut bermasalah, mungkin produk elektronik bermasalah, dan kita akan mengklaim garansi. Nah, di sini dibutuhkan sebagai pelanggan kita inginnya sesuatu yang cepat. Nah, disinilah keunggulan kompetitif dari perusahaan yang berhubungan dengan customer responsiveness ini berperan. Ketika perusahaan cepat tanggap dalam menanggapi keinginan dari pelanggan melakukan klaim garansi karena produknya bermasalah, dan mereka melakukannya dengan cepat, maka bisa dikatakan bahwa perusahaan itu mempunyai keunggulan atau superiority in customer responsiveness. Kemudian yang keempat yaitu superiority in innovation, keunggulan kompetitif karena perusahaan yang melakukan inovasi yang terus-menerus, sehingga mereka akan terus berada di depan di antara para pesaingnya. Ya, kita selingi dengan tugas. Nah, tugas ini tidak dijawab dengan menulis dengan tulisan atau dengan mengetik, tapi dijawab dengan lisan, kemudian membuat video yang nantinya diunggah atau diupload ke YouTube. Nanti cukup di-share linknya saja melalui SIM Unisula. Ini silakan dijawab pertanyaannya. Ada 3. Nanti untuk deadline pengumpulannya akan saya tambahkan di SIM Unisula. Ya, kita lanjut lagi. Jadi keunggulan kompetitif yang berkesinambungan dicapai pada saat berusaha menerapkan suatu nilai tambah dan berusaha bersaing tidak secara berkesinambungan menerapkan, serta saat perusahaan lain tidak mampu meniru dari keunggulan strategi tersebut. Nah, tadi kita telah bahas macam-macam keunggulan kompetitif. Kemudian selain itu ada 3 model yang diterapkan oleh perusahaan dalam keunggulan kompetitif, yang meliputi diantaranya model organisasi industri atau industrial organization atau IO, model berbasis sumber daya atau resource based view atau RBV, model gerilya atau guerrilla. Nah, keunggulan kompetitif yang pertama yaitu tahapan model organisasi industri atau industrial organization, yang dilakukan step-stepnya atau langkah-langkahnya itu mempelajari lingkungan eksternal. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memilih industri yang menarik, kemudian mulai dengan
memformulasikan atau merumuskan strategi yang tepat, kemudian mengembangkan dan memperoleh aset-aset yang diperlukan, kemudian langkah implementasi strategi dilaksanakan menggunakan kekuatan perusahaan untuk mengimplementasikan strategi. Implementasi strategi yang dilakukan ini diharapkan dapat membuat kinerja perusahaan di atas rata-rata industri yang lain. Kemudian keunggulan yang kedua yaitu tahapan model resource base. Langkah-langkahnya adalah mengidentifikasi sumber daya perusahaan, kemudian menentukan kapabilitas dari perusahaan, dan menentukan bagaimana sumber daya dan kapabilitas perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Kemudian lokasikan suatu industri dengan peluang yang dapat dieksploitasi. Kemudian dipilih strategi terbaik yang dapat mengeksploitasi sumber daya dalam lingkungan industri. Kemudian mengimplementasikan strategi yang dipilih agar mampu mengungguli pesaing dan memperoleh penghasilan di atas rata-rata industri. Model yang ketiga yaitu model gerilya. Kalau kita tahu bahwa perang gerilya itu sendiri adalah perang yang pada prinsipnya adalah sembunyi-sembunyi ya, dan penuh kejutan, yaitu mengejutkan dari pesaingnya. Jadi gerilya ini sendiri artinya sembunyi-sembunyi dan atau tidak terduga. Jadi bisa dijelaskan lebih lanjut bahwa berbagai macam gangguan yang signifikan dan tidak diperkirakan sebelumnya dapat menghambat perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, sehingga perusahaan atau organisasi agar berhasil harus pandai dalam menyesuaikan dalam setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, hiperkompetisi atau lingkungan bisnis yang diwarnai dengan perubahan yang terus-menerus atau berkesinambungan. Jadi untuk memenangkan persaingan dalam lingkungan yang hiperkompetitif diperlukan visi terhadap perubahan dan gangguan, kapabilitas dan taktik. Nah, di sini kita lihat dari tabel perbandingan pendekatan dari 3 tipe model keunggulan kompetitif. Ada keunggulan kompetitif, pendekatan dari beberapa pendekatan yang dipakai untuk membandingkan dari 3 tipe model tersebut. Jadi ada 5 pendekatan, yaitu keunggulan kompetitif, penentu profitabilitas, fokus, perhatian utama, dan pilihan strategik. Yang pertama, keunggulan kompetitif. Untuk input output itu ada positioning dalam industri. Kemudian yang resource base itu memiliki aset dan kapabilitas perusahaan yang khas.
Jadi kalau karena resource base, jadi mereka benar-benar dari sumber daya, jadi mengandalkan sumber dayanya menjadi sebagai aset yang spesial, yang berbeda, yang lebih unggul dari perusahaan lain. Kemudian gerilya yaitu sifat keunggulan kompetitifnya sementara, jadi mereka akan melihat situasi perlu atau tidaknya mereka menerapkan strategi ini, keunggulan kompetitif ini. Kemudian penentu profitabilitas untuk input dan untuk industrial organisasi, maksud saya industrial organization. Penentu profitabilitasnya adalah karakteristik industri dan posisi perusahaan dalam industri tersebut. Kemudian untuk yang resource base, penentu profitabilitas adalah jenis, jumlah, dan nature dari sumber daya perusahaan. Kemudian untuk gerilya, kemampuan untuk berubah dan mengejutkan pesaing dengan tindakan strategik. Di gerilya ini perusahaan itu yang menggunakan model gerilya akan melakukan tindakan yang tak terduga, yang benar-benar mengejutkan pesaingnya. Untuk fokusnya, untuk industrial organization, fokusnya adalah lingkungan eksternal, menganalisa lingkungan eksternal. Kemudian yang resource base, fokusnya adalah internal. Nah, kalau gerilya, mereka akan menggabungkan keduanya, eksternal maupun internal. Kemudian perhatian utamanya adalah untuk industrial organization, yaitu persaingan. Untuk resource base itu sumber daya kompetensi. Lalu gerilya situasi yang terus berubah-ubah secara radikal. Jadi fokus dari, maksud saya perhatian utama dari industrial organization itu mereka akan melihat persaingan di industri. Jadi mereka memang sudah melihat dari persaingan industri akan seperti apa, sehingga mereka akan berusaha menerapkan atau mengimplementasikan strategi yang mereka anggap dapat memenangkan persaingan. Sedangkan yang resource base, mereka akan berfokus pada atau perhatian utamanya pada sumber daya kompetensinya, sehingga mereka akan terus meningkatkan nilai-nilai dari sumber daya yang mereka miliki sehingga menjadi sebuah keunggulan kompetitif. Kemudian yang gerilya, mereka akan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Jadi wait and see, melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Mereka akan menunggu kira-kira apakah perlu melakukan perubahan. Jadi sifatnya kalau gerilya wait and see. Kemudian pilihan strategik dari industrial organization adalah memilih industri yang menarik, yang bisa menjadi keunggulan dibandingkan perusahaan yang lain. Kemudian yang resource base, mengembangkan sumber daya dan kapabilitas yang khas. Yang gerilya yaitu menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat dan terjadi secara berulang. Mereka akan berusaha untuk
memberikan kejutan kepada para pesaingnya. Ya, demikian pertemuan yang kedua ini dari bab strategi dalam proses manajemen strategik. Saya harapkan bisa dipahami dan dimengerti. Ini adalah gambaran besar dari proses manajemen strategik dan strateginya. Untuk bahan-bahan tambahan atau materi tambahan, silakan untuk bisa dicari atau dibaca melalui Google. Mungkin bisa mendapatkan pencerahan lagi atau tambahan materi yang bisa saling melengkapi. Ya, kiranya demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.